Biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Kami menyatakan kehebatan-Mu. Kami menyatakan kuasa-Mu yang terlebih besar atas dunia ini Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus, penyelamat kehidupan kami. Engkaulah Yesus yang menyelamatkan kami. Engkaulah Yesus yang menolong kami. Engkaulah Yesus yang memberikan kami kehidupan yang kekal. Dan janji-janji-Mu Tuhan, iya dan amin. Kalau kami pada pagi hari ini mengucap syukur Tuhan, dan berterima kasih untuk tahun yang baru yang telah Kau berikan kepada kami. Kami telah melewati Tuhan tahun-tahun 2023, tahun yang lama. Dan memasuki tahun 2024 ini Tuhan, dengan hati yang bersyukur. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Biarlah perkataan-Mu Tuhan, untuk apa yang harus kami lakukan di tahun 2024 ini Engkau sampaikan melalui firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, iya dan kebenaran. Firman-Mu Tuhan, kehidupan bagi kami. Firman-Mu Tuhan, memberitahukan kami masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan pengharapan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya firman-Mu berkuasa. Firman-Mu boleh meneguhkan setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Dan kami memuliakan nama Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan akan firman-Mu. Kami buka pikiran kami akan firman-Mu. Kami siapkan hidup kami Tuhan untuk menerima setiap perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan yang berkuasa, yang menuntun kami menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu Tuhan, saudara-saudara kami yang tidak hadir pada pagi hari ini, baik mereka yang sedang dalam perjalanan menuju kota Pekanbaru ataupun sedang dalam pelayanan di tempat yang lain. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menyertai umat-Mu, Engkau yang menyertai hamba-hamba-Mu, Engkau yang menyertai para pelayan-Mu Tuhan, dimanapun berada melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom saudara. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Pada kesempatan ini saya pribadi, serta keluarga dan juga mewakili para pemimpin mengucapkan selamat tahun baru 2024 kepada kita semua jemaat Tuhan. Amin. Selamat tahun baru 2024. 2024. Amin. Puji Tuhan. Saudara coba lihat kiri dan kanannya. Katakan, masih hidup kamu ya. Berarti ada rencana Tuhan yang indah. Katakan kiri kanan Tuhan. Ada tugas yang Tuhan berikan yang belum selesai. Ada tugas yang Tuhan berikan kepada saudara belum selesai. Karena kita pada bulan Desember juga kita mendengarkan berita orang tua dari Pak Antus ataupun yang lainnya sudah berpulang ke rumah Bapa di surga. Berpulang ke rumah Bapa di surga sudah selesai tugasnya. Berarti kita yang hadir di tempat ini, ya, kita yang sudah melewati tahun 2023 dan masuk tahun 2024, itu berarti Tuhan punya rencana yang indah dan tugas yang Tuhan berikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Amin saudara. Oleh sebab itu mengapa kita hadir dan mengapa kita ada di tempat ini. Karena Tuhan punya rencana atas hidup kita. Dan pada minggu pertama di tahun 2024 ini kita mengucap syukur. Dan tadi kita sudah berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita juga sudah menaikkan syukur kita atas kebaikan, pertolongan, kesembuhan yang Tuhan berikan. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Amin saudara. Dan saya melihat masih ada beberapa saudara-saudara kita yang tidak hadir, mungkin masih dalam perjalanan OTW dari mudik pulang kampung. Kami juga
26 pulang kampung juga ke Medan. Ya, kami beserta dengan keluarga, kami pulang ke Medan karena memang hampir setiap tahun kami pulang ke Medan untuk bertemu dengan orang tua kami. Di situ ada adik saya juga, dan di situ kita ngambil cuti ya, anak-anak lagi libur, dan juga saya mau ngambil cuti untuk bisa bertemu dengan keluarga. Dan sampai di Medan memang suasana cuacanya sama seperti Pekanbaru. Selama yang perjalanan hujan terus, ya. Di Medan pagi hujan, mau berangkat siang hujan, ya. Tanggal 26, 27 hampir 4 hari hujan. Saya telepon juga di Pekanbaru ini. Gimana kondisi di Pekanbaru? Hujan, Pak. Sepertinya sudah merata hujan ini, kita sudah memasuki musim penghujan, ya. Dan sukacita di malam tahun baru, ya, kami malam tahun baru itu tidak hujan dan cuaca cerah, semua bersukacita, semuanya kumpul keluarga, ada yang memasang mercon, ya. Jadi malam tahun baru di Medan itu langit itu cerah semua, pas jam 12-nya, cerah semua, terang. Kayaknya di Pekanbaru juga terang juga dengan mercon-mercon yang indah. Dan kita semuanya bersukacita bisa melewati jam 00, ya. Jam 00, 23, 58, 59, kemudian jam 24.00 dan kita memasuki tahun 2024. Dengan aman, dengan lancar. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur memasuki tahun 2024 ini. Di tengah-tengah situasi yang sekarang, sebagian besar kita bersukacita, makan yang enak, ya, bersukacita, minum, kumpul dengan keluarga. Tapi ada beberapa di wilayah di Riau ini yang sedang mengalami bencana. Kita sudah mendengar juga ada bencana banjir di Palas, ya. Kemudian sekarang ini putus jalan di Pelalawan, di Pangkalan Kerinci, jembatan Kerinci ke arah Rengat itu sekarang sudah banjir. Karena muka air sungai sudah naik sehingga menutupi badan jalan. Banyak rumah-rumah ataupun orang-orang yang mengungsi ke tempat yang lebih tinggi sehingga mereka tidak terkena banjir karena memang rumahnya sudah sebagian ada 1 meter, ada 2 meter yang tenggelam. Kemudian harta bendanya juga mulai dari barang-barangnya sudah tenggelam. Dan kita prihatin dan kita berdoa bagi mereka supaya mereka yang terkena bencana, mereka juga diberikan kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Diberikan penghiburan yang daripada Tuhan. Karena kita tidak tahu curah hujan di tahun-tahun ini begitu meningkatnya sehingga banjir di mana-mana. Tetapi itu yang bukan membuat kita, sukacita kita, pengharapan kita menjadi turun atau menjadi mundur. Karena kita tahu bersama-sama Tuhan ada jalan keluar, ada kekuatan yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus-Nya kepada saudara dan kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu marilah kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Mari kita meneguhkan orang-orang korban bencana, mari kita teguhkan. Dan juga ada beberapa tim dari diakonia yang memberikan, ada paket-paket sembako yang sudah disiapkan dari gereja. Ini adalah kepedulian gereja Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan korban, baik orang-orang yang kena banjir ataupun kena bencana yang lainnya. Dan melalui jemaat Tuhan ini kita melakukan kegerakan rohani, menjadi kesaksian dimanapun kita berada, kita menjadi saksi dan memberitakan kasih Tuhan. Amin, saudara. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu topiknya adalah iman vs keraguan atau versus keraguan. Jadi kalau di brosur itu iman keraguan, bukan maksudnya iman yang ragu-ragu, tetapi iman mempunyai lawan, yaitu keraguan, kebimbangan atau kurang percaya. Mari kita buka bersama-sama di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 23.
Matius 14 ayat 22 sampai 33, Oke. Matius 22 ayat 22 sampai 33. Udah siap semuanya? Saya yang genap, Bapak Ibu Saudara nanti baca yang ganjilnya. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat ia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ya, hari ini kita akan fokus di dalam Matius 24 ayat 22 dan 23. Dikatakan begini, ayat 29 dan 31. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Yesus berkata, "Datanglah." Ketika Yesus berjalan di atas air dan Petrus mengatakan bahwasanya, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu untuk berjalan di atas air." Lalu Yesus mengatakan, "Datanglah." Dan Petrus turun dari perahu dan dia berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Mujizat terjadi. Petrus bisa berjalan di atas air. Amin, saudara? Amin. Petrus berjalan di atas air. Dia datang kepada Kristus. "Berikan aku kesempatan Tuhan supaya aku bisa berjalan dan melihat Engkau." Dan dia turun dari perahunya. Dan dia berjalan di atas air. Berjalan di atas air. Sebab kuasa Tuhan, perkataan Tuhan itu berkuasa. Sehingga Petrus bisa berjalan. Namun yang menjadi masalah dalam kehidupan, dalam nas ini adalah ketika dirasanya tiupan angin. Ketika dia merasakan di sekitarnya, lalu takutlah ia dan dia mulai tenggelam. Lalu Yesus mengatakan, hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kurang percaya atau bimbang itulah yang membuat Petrus tenggelam ke dalam air. Karena awalnya dia bisa berjalan di atas air. Oleh karena kuasa Tuhan. Kebimbangan, keraguan inilah yang membuat dia menjadi tenggelam. Keraguan yang disebabkan oleh karena angin di sekitarnya. Keraguan oleh karena suara-suara di sekitarnya. Dia mulai takut. Dan ketakutan itulah yang membuat
dia tenggelam. Bagaimanakah kita bisa mengalahkan ketakutan-ketakutan di sekitar kita? Ketakutan dan keraguan-keraguan, yaitu dengan kita membangun iman kita. Amin, saudara. Selanjutnya, bagaimana iman kita dapat mengalahkan keraguan? Iman, keraguan itu bisa dikalahkan. Ketakutan itu bisa dikalahkan. Karena terbukti Petrus bisa berjalan. Saat Petrus tidak ragu dan tidak bimbang, dia bisa berjalan. Dan itu sudah dicatatkan dalam Alkitab. Namun saat dia bimbang, saat dia ragu, disitulah mulai dia tenggelam. Bagaimanakah iman kita dapat mengalahkan keraguan? Pada kesempatan ini kita akan belajar ada 5 hal yang harus dibangun di dalam kehidupan kita. Kalau tema kita dalam tahun 2024 dan Natal kemarin, dan kita mengatakan siap untuk membangun, apakah yang kita harus bangun di dalam kehidupan kita? Memasuki tahun 2024 di awal tahun ini. Ada 5 hal yang harus dibangun di dalam hidup kita, yaitu penyembahan, persekutuan, pemuritan, pelayanan, dan penginjilan. Bagaimana kita membangun hal-hal ini, kelima ini dalam kehidupan kita, sehingga iman kita bisa kuat dan teguh, dan kita tidak bimbang, tidak ragu menghadapi tahun 2024 ini. Yang pertama, penyembahan. Penyembahan adalah Anda direncanakan untuk menyenangkan Allah, menyenangkan Tuhan. Amin, saudara? Amin. Kita diselamatkan untuk memuji, untuk menyenangkan hati Tuhan. Hukum yang pertama adalah kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Ini berarti Anda direncanakan untuk menyenangkan Allah. Yang pertama, cara hidup kita memprioritaskan Tuhan. Apakah cara hidup kita menunjukkan kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita? Ataukah kita sering mengabaikan Tuhan? Dalam setiap ibadah di tempat ini, sudahkah saudara memprioritaskan untuk datang setiap ibadah? Amin. Saudara datang ke tempat ini karena saudara memprioritas, aku harus datang beribadah di awal tahun, di awal minggu di tahun 2024 ini. Inilah cara saudara hadir di tempat ini. Memprioritaskan Tuhan. Karena saudara tahu hanya Tuhanlah yang telah menyertai saya selama tahun 2023. Bagaimana saudara memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita? Apakah saudara setiap hari bangun pagi untuk berdoa dan datang kepada Tuhan? Ataukah saudara mengerjakan yang lain? Anda direncanakan menyenangkan Allah. Cara kita memprioritaskan Tuhan. Apakah hari ini kita memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan? Amin. Ataukah malah kita berpikiran kemana-mana? Saudara, jadikanlah hidup kita untuk memprioritaskan Tuhan. Amin. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan secara teratur dalam melakukannya. Setiap orang yang merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dan tinggal firman Tuhan dalam hidupnya, maka firman Tuhan itu akan membersihkan kehidupan di dalam dirinya. Amin. Firman Tuhan itu akan membersihkan segala ranting-ranting, segala hal-hal yang tidak berguna dalam hidup kita. Jadi ada perbedaan antara orang yang membaca firman Tuhan dan merenungkannya dan melakukannya dengan orang yang
tidak merenungkan dan membaca firman Tuhan. Berapa banyak saudara di tempat ini yang suka merenungkan firman Tuhan? Amin. Saudara yang merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menerangi pikiran saudara, dan pikiran kita akan mempunyai pikiran-pikiran yang terang. Pikiran kita menjadi terang. Sehingga pikiran kita selalu pikiran yang baik. Pikiran-pikiran yang jahat itu akan disingkirkan. Kebencian, sakit hati, sungut-sungut, pikiran-pikiran curiga, itu semua bisa disingkirkan ketika firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita dan masuk ke dalam pikiran saudara. Amin. Itu akan menyingkirkannya. Firman Tuhan itu akan menyingkirkan segala bentuk kejahatan dalam pikiran kita. Orang-orang yang hidupnya baru di dalam Kristus. Hidup kita akan menjadi hidup yang lurus, hidup yang baik. Kalau dalam kehidupan kita mulai error pikirannya, berapa banyak yang pernah error pikirannya karena masalah, karena stres, karena tekanan dan yang lain-lainnya, masukkan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Amin. Amin. Dia akan mengalahkan, menyingkirkan segala hal-hal yang tidak berguna dalam diri kita. Dan saya juga mengalaminya itu. Saya bukan berasal dari keluarga yang mapan atau keluarga yang berkelebihan atau keluarga yang makmur. Kami hidup dalam keluarga yang pas-pasan seperti yang saudara pernah saya sampaikan. Bahwasanya kami hidup di perumnas, perumahan belum lunas. Karena 30 tahun harus dicicil, baru lunas, jadi hak milik. Kemarin saya lihat sertifikatnya, ternyata bukan hak milik sekarang perumnas ini. Hak guna. Jadi kita hanya menggunakan rumah itu dan tanah itu. Dan harus diurus lagi supaya menjadi hak milik. Jadi kalau saya lihat, saya pikir jadi hak milik saya ini rumah. Sudah dibayar lunas, ternyata saya melunasi hanya kontrakannya aja. Ya, karena statusnya bukan hak milik, masih hak guna. Saya hanya menggunakan. Dan kapanpun hak guna itu bisa diambil oleh pemerintah. Sama seperti gedung-gedung yang lain. Karena kita 30 tahun itu bayar untuk menggunakan rumah itu. Tapi setelah kita kami ubah dari hak guna menjadi hak milik. Lalu berubahlah itu menjadi hak milik. Kepemilikan orang namanya yang terang di situ. Kami hidup di dalam hal keterbatasan. Namun keterbatasan itu, saya hidup di lingkungan yang semuanya serba negatif akan hidup. Lihat para pemimpin ataupun pejabat, wah ini korupsi. Nengok orang kaya, ini korupsi orang kaya ini. Nengok orang yang berhasil, ini berhasil ini mau sombong dia. Semua pikiran-pikiran itu adalah pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran yang kalah. Lalu saya menerima Kristus, Tuhan. Dan satu waktu saya bertemu dengan seseorang ketika saya mulai curiga, mulai iri dengan keberhasilan orang. Lalu dia bilang, mengapa kamu iri terhadap orang lain? Bukankah Tuhan sudah punya rencana yang indah atas hidupmu? Bukankah firman Tuhan sudah berkata bahwasanya aku akan menyertai engkau dan membuat engkau berhasil. Dan firman Tuhan itu saya baca berulang-ulang. Sehingga melekat dalam pikiran saya untuk mengusir segala hal-hal yang tidak baik, pikiran-pikiran yang tidak baik. Kalau saya dulu melihat orang serba salah, orang kaya salah, orang miskin malah dihakimi. Jadi serba salah, jadi orang kaya salah, jadi orang miskin salah, nggak jadi orang salah juga. Kenapa kok nggak jadi orang? Jadi orang salah juga. Ya itu dia pikiran kita. Semuanya serba salah, baik salah, nggak baik salah. Saudara,
merenungkan firman Tuhan itu akan menerangi pikiran kita, menerangi hati kita, menerangi hidup kita. Sehingga kita punya fokus kepada Kristus dan merencanakan, menyenangkan hati Tuhan. Kemudian yang ketiga, memiliki hasrat yang kuat untuk menikmati waktu bersama Allah dalam saat teduh. Saat saudara kita merenungkan firman Tuhan, ada saat teduh kita mendengarkan Tuhan berkata-kata dalam diri kita. Apa yang Tuhan katakan? Saat teduh adalah waktu yang indah untuk saudara mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Jangan buru-buru berdoa. Jangan buru-buru saat teduh. Ambil waktu. Oleh sebab itu, mengapa kita setelah doa syukur, kita mengambil waktu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tujuannya untuk kita merenungkan dan mengucap syukur apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Apa yang sudah Tuhan korbankan hidup kita. Apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan kita mengucapkan terima kasih Tuhan. Untuk kasih dan pertolonganmu. Yang kedua, persekutuan. Persekutuan yaitu memiliki hubungan yang baik dengan jemaat di gereja. Yang kita bangun adalah membangun persekutuan yang baik di dalam jemaat Tuhan. Membangun hubungan relasi yang baik, baik antara pemimpin maupun sesama jemaat, maupun sesama para pelayan. Sebab gereja adalah eklesia, artinya yang keluar dari dunia ini, keluar dari kegelapan ini, dan kita berkumpul menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Amin saudara. Miliki hubungan yang baik dengan sesama jemaat. Karena kita adalah anak-anak terang. Amin. Saudara anak-anak terang. Saudara anak-anak Yesus. Dan anak-anak Yesus adalah hidup di dalam kasih. Saling memperhatikan. Oleh sebab itu persekutuan itu penting untuk membangun dan memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Untuk memperhatikan jemaat di sekitar kita. Berapa banyak saudaraku yang minggu depan akan kelompok persekutuannya sudah dimulai ibadahnya? Belum ada? Belum ada. Penting gak persekutuan itu? Penting. Karena di situ kita didoakan. Penting gak kita harus masuk dalam persekutuan? Penting. Karena disitulah kita menerima firman Tuhan. Kita diajari, kita belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan di dalam kelompok-kelompok persekutuan, baik di youth community maupun di persekutuan rayon, itu penting. Disitulah para pemimpin mendoakan saudara. Yang sakit didoakan sehingga sembuh. Amin. Yang hatinya sedang sesak, yang hatinya sedang galau, ya, diteguhkan dengan firman Tuhan. Yang punya persoalan ekonomi bisa ditolong di situ. Ada punya masalah soal ekonomi, soal hutang dan yang lain-lainnya. Di dalam persekutuan ada jalan keluar. Berapa hutangmu? Hutang saya 1 juta Pak kemarin. Oh, gimana? Ini anggota jemaat persekutuan, mau kita bantu dia? Kita doakan, kita bantu. Minggu depan selesai. Amin. Amin. Harus selesai. Itulah gunanya persekutuan itu. Bangunlah itu. Karena kita butuh sesama kita untuk menolong, untuk menasihati kita. Untuk curhat kita. Ya, untuk kita saling meneguhkan dan menguatkan. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, pemuritan. Anda diciptakan untuk menjadi seperti Kristus. Kita dipanggil Tuhan. Kita menjadi milik Kristus. Kita menjadi murid Kristus. Artinya transformasi dan perubahan-perubahan. Kita harus membangun
karakter-karakter Kristus, yaitu karakter hidup di dalam kasih, hidup di dalam sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran. Karakter Kristus ini haruslah menjadi milik semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Amin. Amin. Perubahan-perubahan mengikut Kristus adalah perubahan di dalam karakter. Ini bisa menjadi penilaian saudara. Coba lihat saudara di awal tahun 2023. Apakah ada karakter-karakter kita yang tidak baik? Lalu bandingkan dengan karakter Kristus ini. Sampai sejauh manakah hidup kita, karakter kita sudah berubah. Dari karakter kita yang duniawi menjadi karakter kita sama seperti Kristus. Kalau karakter kita masih jauh sekali dari karakter Kristus, masih ada waktu. Tahun 2024 ini kita berproses dalam pembentukan di dalam Kristus. Amin saudara? Amin. Oleh sebab itu saudara masuk tahun 2024 ini karena saudara diciptakan menjadi sama seperti Kristus. Doa mengubahkan cara saya memandang dunia, mengalami perubahan, hidup baik dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan. Menjadi murid Kristus berarti perubahan. Kita harus membangun pemuritan. Pemuritan yang mengubahkan orang menjadi sama seperti Kristus. Kemudian yang keempat, pelayanan. Anda dirancang untuk melayani Allah. Saya melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan. Hidup berdampak bagi kerajaan Allah. Saya menggunakan waktu teratur untuk melayani Tuhan. Orang melihat gambaran Kristus dalam hidup saya. Saya melayani Tuhan sesuai dengan karunia. Semua kita mempunyai karunia-karunia yang Tuhan berikan. Amin. Tidak ada saudara di tempat ini yang tidak berguna. Katakan kiri kanannya, saudara berguna bagi Tuhan. Ya, saudara berguna bagi Tuhan. Tidak ada saudara yang tidak berguna. Kalau saudara katakan aku tidak berguna, aku tidak selalu menyusahkan, nggak ada karunia sama aku, saudara sedang tersesat ke jalan yang salah. Karena ada dirancang untuk melayani Tuhan. Dan semua kita bisa ambil bagian di dalam pelayanan. Tidak ada yang berkata aku tidak mampu. Saudara punya karunia. Karunia melayani, diakonia ada. Karunia untuk memimpin. Karunia untuk mengajar. Karunia untuk memberi kepada orang. Karunia yang berkorban. Dan banyak karunia. Amin saudara. Semua saudara punya karunia itu. Oleh sebab itu saudara dirancang untuk melayani Tuhan. Jadi kalau ada di sini, Pak aku kayaknya nggak punya karunia. Nah doakan dia. Tuhan singkapkan apa karunia yang Tuhan berikan kepadaku. Saudara punya karunia. Tidak ada yang tidak berguna bagi kerajaan Allah. Semua kita berguna. Yang penting hati kita terbuka bagi Tuhan. Amin. Kemudian yang kelima, penginjilan. Yang kelima, penginjilan Anda dibuat untuk sebuah misi. Tanggung jawab untuk memberitakan berita Injil atau iman Kristus kepada orang lain. Memberitakan Injil, memberitakan iman Kristus kepada orang lain adalah tanggung jawab kita orang-orang percaya. Amin. Tanggung jawab kita orang-orang yang percaya. Dan penginjilan ini merupakan yang berat untuk dibangun. Ya, dari semua tadi itu, menginjili ini yang paling berat. Bisa ditunjukkan kehadiran jemaat. Flash yang satu lagi. Staf gereja telah mencatat daftar hadir jemaat dalam 1 tahun
2023. Berapa orang yang hadir setiap minggu di tempat ini? Setiap bulan. Bahkan selama 1 tahun ini, ya, selama 1 tahun ini, kita bisa melihat berapa sebenarnya yang hadir di tempat ini. Kalau kita lihat kehadiran di teks di depan, itu kehadirannya rata-rata 150 dan 160 orang per minggu. Jadi setiap minggu kita 160 orang. Dan kalaupun ada yang tinggi sampai 200 itu gabungan dengan youth, dengan TNG, ya, dengan TNG. Jadi kalau ada angkanya 250 orang, itu berarti ada gabungan seperti ini. Ini mungkin sekitar 200-an yang hadir di tempat ini. Kalau tidak ada TNG melayani di ibadah di lantai 3, maka kehadiran kita rata-rata 150, 160. Dan itu tiap minggu. Ada beberapa pelayan-pelayan yang hadir, yang tidak ada di sini. Para mahasiswa yang sudah mahasiswa, mereka berangkat ke Jawa. Mereka berangkat ke kota-kota lain, sehingga berkuranglah jemaat kita yang ada di sini. Sebagian ada yang pindah tugas, mandah ke tempat yang lain. Ya. Ini data selama tahun 2023. 160. Dan hanya bukan tahun 2023. Tahun 2022 juga sebanyak itu. 160, nggak sampai 200 orang. Itulah mengapa penginjilan itu begitu sesuatu yang berat untuk dilakukan. Dan harus kita berjuang. Karena ketika kita menginjili atau bersaksi, itu berarti kita memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan dan membawanya kepada Kristus. Kehadiran orang-orang yang hanya 150, 160 menunjukkan stagnasi di dalam penginjilan kita. Dan ini merupakan PR kita tahun 2024. Kita apa sih yang harus dibangun? Kita membangun penginjilan. Setiap jemaat bersaksi bagi orang-orang, bagi keluarganya. Amin saudara. Bagi lingkungannya. Bagi orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Tuayan itu banyak. Banyak orang yang mau datang kepada Tuhan. Dan dia memakai saudara dan saya. Yang kedua, kita berdoa teratur untuk orang-orang yang mengenal Kristus. Mulai dengan keluarga kita. Berapa banyak kita dulu di awal tahun, satu keluarga datang 5 orang, 6 orang, di akhir tahun tinggal 3 orang. Ataukah sebaliknya, dulu di awal tahun 2 orang, di akhir tahun kita ada 4 orang, keluarga kita datang beribadah kepada Tuhan. Berdoalah untuk itu. Amin saudara, karena penginjilan ini tanggung jawab kita semua. Kemudian hati yang terbeban untuk membagikan kabar baik, berita Injil kepada orang yang belum mendengar. Membangun relasi dengan orang yang belum mengenal Kristus dan menjadi saksi Kristus. Kursi kita di tempat ini setelah dihitung ini ada sekitar, kalau penuh 600 orang. Ya, 600 orang kita. Kalau kursi ini penuh, jumlah yang hadir itu ada 600 orang. Kalau rata-rata tadi kita yang datang 160, berarti masih banyak kursi yang akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang menantikan kasih Kristus. Amin saudara. Amin saudara. Keluarga saudara membutuhkan kasih Kristus. Keluarga saudara membutuhkan Kristus. Tetangga-tetangga kita membutuhkan Kristus. Masih banyak orang-orang miskin yang membutuhkan Kristus. Dan mereka akan datang kepada saudara dan berkata, bawalah kami. Kami mau berdoa, kami mau beribadah. Dan ketika mereka datang, perlu hati yang terbeban untuk membawa mereka. Untuk membagikan kabar baik bagi mereka. Amin.
Selanjutnya, mari kita baca dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Saya ada 10 menit lagi. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Kita baca sama-sama, ada di depan. 1, 2, 3, ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup orang iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan saya yakin semua kita yang hadir ini ada di tempat ini karena ada yang memberitakan Injil atau kabar baik kepada saudara. Amin. Kepada saya. Saya menerima ini karena ada yang mengajak. Ada yang memberitakan kasih Tuhan. Anak-anak youth datang ke tempat ini karena bapak kalian atau mama kalian mengajak ke tempat ini. Karena ada beberapa anak-anak juga nggak mau beribadah. Kemana kamu hari Minggu? Aku mau hari Minggu wisata sama kawan-kawan. Aku mau jalan-jalan dengan kawan-kawan. Kenapa kau nggak beribadah? Aku mau bebas. Tapi bersyukur kalian anak-anak TNG, orang tua kalian telah mengarahkan kalian untuk beribadah. Memberitakan kabar baik. Saat datang kita beribadah, mengutamakan Tuhan. Menyaksikan kebaikan Tuhan. Injil adalah kekuatan. Jadi setiap kita memberitakan Injil, di Injil itu dan berita itu akan sampai kepada orang yang menerimanya. Amin saudara. Saya diselamatkan karena berita Injil. Saudara diselamatkan oleh karena berita Injil. Karena ada iman dari orang-orang yang telah menerima Injil itu. Yang memimpin kita dalam iman. Yang terakhir. Bagaimanakah Anda akan hidup di tahun 2024 ini? Tahun 2024 ini kita mulai dari minggu yang pertama. Bagaimanakah saudara akan hidup di tahun 2024 melewati setiap minggu? Melewati setiap bulan, ini masih bulan Januari, akan masuk bulan Februari, akan masuk bulan Maret, April, Mei, dan akhirnya kita akan sampai di penghujung tahun 2024 di bulan Desember kembali. Dan kita merayakan Natal. Dan Natalnya, ini mungkin ornamennya akan ganti nih, gak kayak gini lagi, udah lain dia jadinya. Dan waktu itu berjalan-jalan dengan sangat singkatnya. Bagaimana kita akan hidup di tahun 2024 ini? Yang pertama, memiliki hidup yang benar. Dengan mengikuti dan membangun yang tadi sudah disampaikan. Membangun penyembahan, persekutuan, pelayanan, pemuritan, dan penginjilan. Sebab orang benar iman. Bangunlah kehidupan iman di dalam Kristus. Petrus berjalan di dalam air ketika dia beriman. Petrus berjalan di atas air. Dan dia mendapatkan Yesus. Dan Petrus bisa berjalan karena imannya. Karena dia percaya kepada Kristus. Amin saudara. Dan saat dia bimbang, disitulah dia tenggelam. Oleh sebab itu, berjalanlah terus di atas gelombang dunia ini dengan fokus kepada Kristus. Kita harus fokus kepada Kristus. Kalau saudara mau berhasil di dalam Tuhan, fokus kepada Kristus. Berjalan terus di atas gelombang ini. Jangan biarkan ketakutan, keraguan itu menguasai hidup kita. Kalau saudara mulai takut dan ragu dan bimbang, maka saudara akan tenggelam di dalam dunia ini. Saudara harus berjalan terus di atas gelombang dunia ini dengan iman kita. Kemudian yang terakhir, 1 Yohanes 5 ayat 4.
Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kita baca sama-sama. 1 Yohanes 5 ayat 4. 1, 2, 3. Ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lebih keras lagi. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah. Sudahkah kita lahir dari Allah? Amin. Kalau saudara aku sudah lahir dari Allah, maka kita mengalahkan dunia ini. Mengalahkan ketakutan, mengalahkan kebimbangan, mengalahkan keraguan. Dan kita akan berjalan di tahun 2024 ini dengan bersama-sama dengan Tuhan. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Dan Tuhan akan membuat saudara berhasil. Amin saudara? Amin. Tuhan membuat saudara berhasil. Silakan tim PW. Mari kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Marilah kita untuk memulai hidup kita, memasuki tahun 2024 ini dengan iman. Kita memasuki tahun 2024 ini dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab orang benar itu hidup oleh iman. Bangunlah penyembahan kita kepada Tuhan. Bangunlah persekutuan kita sama dengan jemaat. Bangunlah pemuritan menjadi murid Kristus yang memiliki karakter Kristus. Bangunlah hidup di dalam pelayanan. Saudara hidup melayani Tuhan. Dan bangunlah hidup untuk memberitakan Injil. Sebab Injil itu adalah kabar baik. Kekuatan Allah. Saat kita menyaksikan Kristus, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Kita mendapatkan kekuatan. Rindu keluarga kita diselamatkan. Keluarga kita diselamatkan. Orang-orang di sekitar kita diselamatkan. Dan banyak orang yang sedang menantikan kita. Menantikan anak-anak Tuhan. Menceritakan kebaikan dan kasih Tuhan. Mari kita bangun bersama-sama. Silakan. Yesus. Menyelamatkanku.
bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Yesus, Engkaulah kebenaran ya Tuhan. Sebab orang-orang yang benar akan hidup oleh iman. Biarlah kami jemaat-Mu Tuhan membangun iman yang benar ya Bapa. Membangun kehidupan rohani kami bersama-sama dengan Tuhan. Membangun persekutuan yang indah bersama dengan jemaat. Membangun penyembahan yang fokus kepada Kristus. Hidup di dalam pelayanan. Hidup di dalam pemuritan. Sehingga karakter kami berubah menjadi karakter sama seperti Kristus hidup. Dan hati kami Tuhan dipenuhi oleh kasih Tuhan, sehingga kami terbeban terhadap jiwa-jiwa untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, kabar kasih Tuhan yang telah kami terima lebih dahulu ya Tuhan. Kami ada di tempat ini oleh karena berita Injil, berita kasih Tuhan, berita kebaikan Tuhan, sehingga kami ada di tempat ini Tuhan. Hidup kami telah berubah di dalam Kristus. Kami rindu juga keluarga kami mengalami perubahan dan mengenal Kristus. Kami juga rindu Tuhan orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang putus pengharapan, orang-orang yang dalam kesesakan, orang-orang yang sedang dalam sakit, dalam kelemahan, melalui kesaksian, melalui kabar baik yang kami bawa, dan mereka mendengarkan Injil Allah yang menyelamatkan keluarga kami, menyelamatkan orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Biarlah tahun 2024 ini Tuhan, kami tahu apa yang harus kami bangun. Kami fokus hanya kepada Kristus. Dan saat kami fokus kepada Kristus, kami bisa berjalan di atas gelombang-gelombang dunia ini. Di atas gelombang-gelombang dunia ini, akan di atas badai, kami berjalan terus. Kami berjalan terus sampai maksud dan rencana Tuhan terjadi dan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau aku hidup